visa turis. Ini khusus buat berangkat ke Dubai, Abu Dhabi. Pertama ke imigrasi, dan aku dulu juga pakai visa turis ke Dubai selama 6 tahun. Belum ada kabar kok ini ya, suaminya kok belum ada kabar gini-gini. Nah ya, buat kalian yang keluarga di Indonesia, yang keluarga kalian pergi memakai visa turis itu, soal gaji kita bahas juga di sini. Nah setelah itu kalian akan di interview. Kalau majikan kalian cocok sama kalian, maka kalian langsung dibawa sama majikan ke rumahnya. Itu masa ujinya itu 7 hari itu ya. Ini tentang gaji. Itu gaji rata-rata yang kerja di Arab itu tak umroh dan juga syarikah. Tapi aku ada teman dan keponakan juga yang pakai visa syarikah. Visa syarikah. Assalamualaikum temanku semuanya, gimana pada sehatnya? Insya Allah semuanya pada sehat walafiat, amin. Jumpa lagi ya sama aku Risa Pungut Channel. Sebetulnya aku membuat video ini udah 3 kali apa 4 kali ya, tapi tetap aja banyak banget teman-teman calon TKW yang menanyakan tentang visa turis, syarikah ataupun umroh. Nah di sini aku akan jelaskan, dan buat teman-teman yang ingin menjadi seorang TKW dan bingung untuk mencari sponsor, di sini aku akan tuliskan nomor HP sponsor. Kalian bisa hubungi nanti di akhir video. Yang mau ke Taiwan, Hong Kong, Singapura, dia bisa menguruskan. Yang mau ke Arab Saudi, yang ke Emirat, Dubai, Abu Dhabi, Oman, Qatar, kemana aja dia bisa mengurus. Ya, buat yang ke Taiwan, Hong Kong, Singapura itu potong gaji 6 bulan dan kalian tetap dapat 1 juta per bulan. Kalau kalian ke negara Arab seperti Arab Saudi, Emirat, Dubai, Abu Dhabi, Oman, Qatar itu nggak ada pemotongan gaji, bahkan kalian mendapatkan uang PIT. Kalau kalian nggak punya paspor ataupun non itu minimal 5 juta uang PIT-nya. Tapi kalau paspor kalian masih hidup itu tergantung dari perjanjian sponsor, ada yang 10 juta, ada juga yang 15 juta. Jadi nanti kalian bisa hubungi nomor WA yang aku cantumkan di ujung video, ataupun kalian bisa hubungin Facebook dan juga Instagram aku. Kalau kalian yang udah tahu, udah paham tentang per-YouTuban, kalian boleh klik di profil aku, udah aku cantumkan Facebook dan juga Instagram aku. Yang belum paham nanti di akhir video akan aku tulis nomor ataupun Facebook dan juga Instagram aku, nanti aku kasih nomor HP sponsor itu. Oke, di sini aku akan jelaskan buat teman-teman yang masih bingung apa sih itu memakai visa turis, gimana sih, takut enggak sih, ilegal enggak sih, di situnya nanti ditampung berapa lama sih, gimana sih ya. Banyak banget teman-teman yang nge-DM di Instagram dan juga di Facebook aku. Di sini aku akan menjelaskan, semoga kalian menonton jangan di skip-skip. Jadi kalian tidak gagal paham dan juga paham. Ini buat teman-teman yang belum pernah berangkat ke luar negeri. Maaf banget buat yang sudah senior, bukan sok tahu, tapi aku mengasih pengalaman buat teman-teman yang belum ada pengalaman supaya mereka tenang dan juga berangkatnya itu gak takut. Nah sekarang kita bahas dulu tentang visa turis. Ini khusus buat berangkat ke Dubai, Abu Dhabi. Pertama kalian harus cari sponsor yang akan mengurus kalian. Itu kalian tinggal ikut aja. Nanti sebelum kalian di medical, bawa ke rumah sakit, udah ketemu sponsor, kalian tanyakan dulu berapa uang PIT aku. Itu cara pembayarannya, apakah aku udah PIT medical, uang PIT dikasihin, atau udah jadi paspor. Jangan pas kalian terbang nanti uang PIT-nya akan dikasih, jangan percaya, itu nggak bakalan dikasihin. Atas pengalaman aku sendiri ya. Nah setelah kalian dibawa mungkin kebanyakan sekarang itu bukan PT ya, banyak yang nanyain kalian PT apa sih, PT apa. Setahu aku yang berangkat ke negara Arab itu nggak ditampung di PT, dia ditampung seperti rumah, seperti itu ya. Kalau ke Taiwan, Hong Kong, Singapura itu pasti PT-nya resmi. Nah kita bahas dulu tentang visa turis. Kalian pertama di medical dulu, udah kan tadi. Terus kalian pasporan, biasanya pasporan tuh 1 minggu. Nah setelah pasporan biasanya kalian nunggu di rumah sampai ada panggilan visa turis, dan kalian akan dibawa lagi ke penampungan itu. Dan kemarin ada yang nanya gimana sih di imigrasinya kalian yang memakai visa turis, visa umroh dan visa ziarah. Biasanya mereka itu akan diam-diam masukin kalian untuk ke imigrasi, apa itu di airport itu, sponsor itu ataupun orang dalam, aku nggak tahu. Ini pengalaman aku waktu aku berangkat pakai visa turis, karena aku dulu juga pakai visa turis ke Dubai selama 6 tahun kerja kemarin. Kalian akan diam, mungkin karena sepi, kalian nanti akan ditunjukin kalian ke sana.
ada loket itu buat ngetok paspor. Nah setelah paspor kalian diketok, nanti kalian ikutin aja teman ke depan, nanti ada penjaga di depan yang mau kita masuk kayak jembatan mau ke kapal. Nah di sana kalian ditanya sama polisi, biasanya ada dua. Ini kayak visa turis, kalian jalan-jalan atau kerja? Kalian jawab aja jalan-jalan pak, udah gitu aja. Nah setelah itu kalian masuk ke dalam kapal. Setelah kapal kalian turun ke Dubai, ini aku bahasnya di Dubai aja ya, soalnya kemarin ke Arab Saudi aku pakai visa resmi, bukan visa ziarah ataupun syarikah. Tapi masih banyak teman aku yang kerja di syarikah. Nanti aku bahas juga, mungkin video ini agak panjang durasinya. Setelah itu kalian akan naik bis di di airport Dubai, karena itu jauh ya sampai ke loket untuk ke imigrasi. Yang sampai di sana nanti kalian nggak banyak ditanya, cuma ditanya di airport Dubai ini ya, kalian akan ditanya siapa nama kamu, kalian bilang aja, kebanyakannya itu bahasanya itu bahasa Inggris kalau di Emirat. Pokoknya ketok itu udah, kalian nanti di sana akan udah itu kalian ikutin aja jalan itu gimana temen gitu ya, pasti banyak lah di sana. Nanti di jalan kalian akan sudah disiapin apa itu agensi yang akan ngejemput kalian. Nanti kalian ditanya dan dia nunjukin visa, foto paspor kalian, fotokopi mungkin ya. Berarti kan nanti kalian dibawa ke penampungan yang pakai visa turis, dibawa ke penampungan. Di sana nanti paspor kalian itu ditahan. Ini tergantung juga agensinya ya, penampungannya. Ada juga sampai di sana tas-tas kalian itu akan digeledah, mana yang boleh dibawa ke rumah majikan dan mana yang enggak. Dan HP kalian akan disita selama kalian belum mendapatkan majikan, karena yang pakai visa turis itu belum ada majikan. Jadi kalian ditampung dulu di agensi, tapi yang calling visa langsung dijemput sama majikannya. Apa sih itu calling visa? Karena kemarin banyak juga yang nanya, Kak, calling visa itu apa sih? Kalau calling visa itu majikan kalian yang butuh kalian dan dia ngirimkan visa. Di paspor kalian udah ada nama majikan, nama alamat dan nomor HP majikan kalian. Sama di visa juga ada, itu tertera anaknya berapa, itu berarti kalian resmi, enggak masuk ke penampungan agensi. Nah seperti itu. Setelah di agensi nanti kalian yang punya keluarga, mungkin kalian nonton video ini punya keluarga di Indonesia, nunggu-nunggu ya, ini kok udah ini ya suaminya kok belum ada kabar gini-gini. Nah ya buat kalian yang keluarga di Indonesia, yang keluarga kalian pergi memakai visa turis itu, mereka itu bukan gak mau menghubungin kalian nyampe atau belumnya, karena kalau udah sampai di agensi HP-nya disita. Ini tergantung agensi, ada juga agensi yang boleh pegang HP. Ya ada juga yang seminggu sekali sebelum mendapatkan majikan. Nanti HP itu akan dikasihin pas kalian mendapatkan majikan. Nah di sana itu kita didudukin ramai. Ini aku pahit-pahitnya aja ya yang pakai visa turis, supaya kalian gak kaget di sana. Kok gini sih di sini, kok gini. Aku nyesel gini. Semua yang pakai visa turis mengalami hal ini. Namanya juga perjuangan ya. Yang penting kita niatnya baik, udah tekadnya bulat untuk merubah nasib, untuk ngebiayain anak ataupun keluarga kalian. Bismillah aja. Oke, di sini kita tuh dibarisin gitu tuh, duduk bar gitu ya, itu banyak banget, bukan orang Indonesia aja, ada Filipina, ada Ethiopia, ada orang Sri Lanka, di situ penuh di penampungan itu. Nanti biasanya itu di agensinya itu dibuka jam 10, kalian kalau udah jam 12 itu kalian dibawa pulang lagi ke kantor, nanti datanglah para majikan-majikan yang butuh kalian. Nanti mereka akan ngelihat kita satu persatu. Nah di sini sedihnya kalau pakai visa turis, dilihat di satu persatu, nanti dia tunjuk seperti dia milih aku mau yang ini. Nanti kita maju di depan, terus kita di interview. Kalau yang dia akan berbahasa Arab. Kamu pernah kerja di mana? Bilang aja kamu bisa masak enggak? Bisa, kalau kalian bisa bilang bisa. Kamu bisa pegang anak enggak? Bisa bersih rumah enggak? Kalau di Dubai, Abu Dhabi itu kebanyakan satu rumah itu ada yang 5, ada yang 4, dan juga ada yang 3 yang masak, khusus masak, yang pegang anak khusus pegang anak, yang bersih-bersih khusus bersih-bersih. Tapi tergantung majikan ya, ada juga yang full dia semua yang mengerjakan. Nanti kalau soal gaji kita bahas juga di sini. Nah setelah itu kalian akan di interview, kalau majikan kalian cocok sama kalian, maka kalian langsung dibawa sama majikan ke rumahnya. Itu masa ujinya itu 7 hari kalian kerja di rumah majikan. Kalau majikan kalian cocok, maka
majikan akan balik lagi ke kantor. Nah setelah itu paspor kalian diambil, kayak HP apa, kalau majikan yang baik HP kalian akan langsung dikasihin dan juga langsung dikasih wifi di sana. Ya kalau masih banyak juga majikan yang nggak boleh pegang HP. Ada juga yang pegang HP tapi harus beli internet sendiri di sana. Itu kalau berapanya aku nggak tahu ya, tapi murah kok, kartunya cuman ada yang 35 dirham, ada yang 50 dirham, itu tergantung, soalnya aku nggak pernah beli, aku dibeliin sama majikan dulu. Nah setelah cocok nanti di rumah majikan, kalian akan dibawa medikal lagi sama majikan untuk membuat visa dan juga KTP, kontrak 2 tahun. Tapi selamat sebelum 3 bulan kalau kalian gak cocok sama majikan itu, walaupun kalian sudah dibikin visa ataupun igomah, kalian kalau gak cocok, majikannya kurang aja, gak baik, gak dikasih makan ataupun apa, kalian minta pulang aja ke agensi, ke kantor, karena majikan masih bisa ganti pembantu lagi tanpa bayar. Jadi diganti, kalau aku dipulangin gitu, ntar ada teman lagi yang masukin gitu ya. Kalau agensi kalian sabar terus gitu, kalau kalian mau kabur aja. Kita kan udah berusaha menjelaskan sama agensi, kalau mereka nggak mau ya udah, yang penting niat kalian baik untuk keluar dari rumah majikan itu. Tapi yang nggak kuat banget ya, kalau kalian masih kuat bertahan, lebih baik di situ, karena jadi kaburan itu bahayanya besar. Walaupun gajinya besar bebas, tapi bahayanya juga itu besar banget. Oke, sekarang kita bahas tentang gaji. Kalau gaji itu ada juga yang non, kebanyakannya itu mereka membayarnya itu cuman 1000 dirham real itu ya. Kalau uang Indonesia kan itu cuman 3.800.000. Kalau dolarnya lagi naik, kalau dolarnya anjlok 3.600.000-an. Kalau ada juga yang, tapi kebanyakannya 1.200 itu. Kalau uang Indonesianya itu 4.300.000 ataupun 4.300.000. Jadi kalian juga emang ada 1-2 itu yang 1.500, itu yang khusus masak, yang miyah bisa banget, segala masakan itu bisa. Itu iya, ada kemarin teman aku, dia itu 1.500 bener, tapi apa-apa dia beli sendiri. Nah ya, jadi kalian jangan percaya kalau ke negara Arab gajinya 10 juta ke atas ataupun 6 juta 7 juta, nggak ada ya, kalian jangan percaya. Karena teman aku masih banyak banget di TikTok di mana itu yang jadi TKW. Oke. Nah, pokoknya udah selesai itu kalian kontrak, kalau kalian mau pulang udah 2 tahun kalian boleh pulang kalau nambah kontrak. Nah, di sini aku nggak terlalu paham tentang visa umroh dan juga syarikah, tapi aku ada teman dan keponakan juga yang pakai visa syarikah. Visa syarikah prosesnya sama seperti yang di Dubai aku ceritain yang tadi, yang harus ditampung dulu di agen kalian. Paspor kalian kosong, tidak ada nama majikan, dan di sana kalian ditampung. Kalian harus sabar, jangan tanya berapa hari di penampungan, berapa, itu tergantung nasib kalian dan tergantung cepetnya majikan mau sama kalian. Oke? Ada yang sampai 3 bulan kemarin teman aku, karena dia non, dia nggak bisa bahasa, nggak bisa masak, nggak bisa kerja apa, sampai 3 bulan dia ada di penampungan. Nah, ada juga yang cuma 2 hari, aku dulu cuma 2 hari, aku juga 3 kali ganti majikan. Yang pertama aku cuma 1 malam di rumah majikan, karena majikan lakinya kurang ajar. Aku langsung minta pulang ke rumah majikan, dan 2 malam di rumah majikan aku langsung dapat majikan lagi. Nah seperti itu ya. Tapi makanya kalian yang menunggu di Indonesia, menunggu keluarga kalian, istri, pacar, ataupun anak yang kerja memakai visa turis, visa umroh, ziarah, sabar. Kok nggak ada kabar, nggak ada apa. Mereka juga di sana lagi berjuang untuk mendapatkan majikan. Nggak gampang, sudah di sana prosesnya itu lebih sulit. Apalagi majikan sekarang itu pada pilih-pilih sama majikan, pengennya instan segala bisa, pembantu ini ya. Jadi kalian sabar menunggu kabar mereka dan berdoa semoga mereka mendapat majikan yang baik. Oke, di Arab Saudi juga hampir sama, gaji 1.200 kebanyakan. Nggak ada yang namanya gaji 3.000 ataupun 1.500, itu ada 1-2 khusus masak. Yang kalau bisa aku kurang paham ya. Jadi prosesnya hampir sama, yang pakai visa turis, ziarah, dan juga umroh. Tapi yang biasanya yang pakai visa syarikah belum dibeli majikannya sampai 2 tahun. Kadang-kadang 6 bulan dia harus ganti majikan. 6 bulan dia ganti majikan, masuk lagi ke kantor. Kalau pulangnya biasanya melalui
syarikat juga ya, nggak kalian yang sudah dibeli majikan. Kalau kalian pengen pulang nanti langsung dibeliin tiket dan langsung ke airport, nggak harus nunggu dulu di kantor. Nah seperti itu ya teman-teman. Semoga video ini bisa membantu kepusingan kalian seperti apa sih, apa itu menjadi seorang TKW itu seperti apa sih. Nah di sini udah aku jelasin banget, kayaknya detail deh ya aku ngejelasinnya tadi. Jadi buat kalian jangan nontonnya sepotong-sepotong, jadi paham kalau kalian pingin betul-betul menjadi seorang TKW. Dan buat kemarin yang menanya seberapa tahun sih bisa membikin rumah, aku juga nggak bisa jawab berapa tahun harus kebikin rumah gitu kan. Apalagi di Indonesianya kalian banyak istilahnya ada anak, ada keluarga, harus di kalian kirimin ya sebisa-bisa kalian untuk menyimpan uang. Kalau bisa kalian udah dapat uang 2 bulan 3 bulan kalian langsung beliin ke bahannya bangunan. Kalau aku dulu itu tahun 2010 aku mulai kumpul-kumpul dan aku mulai ngebangun. Dan ada juga keponakan yang kerja di Arab Saudi, dia memakai Pisa Syarikah itu 2 tahun alhamdulillah dia udah kebangun rumah. Dia punya anak 2 janda juga. Tapi belum selesai full ya rumahnya dan dia nambah lagi 2 tahun sekarang. Jadi untuk membangun rumah yang menanyakan kemarin ke aku nggak bisa nentuin, itu tergantung kitanya. Ada juga yang 2 tahun 3 tahun udah kebikin rumah. Kalau aku dulu bangun rumah ini itu 3 tahun, soalnya anak aku itu masih kecil, masih dia kelas 2 SD. Jadi belum pingin apa-apa ataupun minta yang mahal-mahal. Kalau sekarang itu kayaknya aku nggak mampu deh 3 tahun harus kebikin rumah, nggak bisa. Soalnya anak aku udah gadis, udah pingin banyak maunya. Alhamdulillah anak sudah gadis, aku udah kebikin rumah. Jadi buat teman-teman yang pingin bikin rumah dan ingin berjuang, pingin beli sawah apalagi kalian yang punya anak masih kecil, itu kalian harus semangat banget karena itu adalah waktu tertepat buat kalian. Tapi kalau udah punya anak yang sudah sekolahnya SMA, SMP ke atas pun kuliah, insya Allah tetap ada rezeki buat bangun rumah ataupun beli sawah atau apa-apa ya. Oke, mungkin segitu aja video aku, semoga manfaat buat teman-teman. Di sini aku bukan sok ngajarin atau apa, cuman menjawab pertanyaan teman-teman yang banyak banget di Facebook aku yang paling banyak itu. Nah buat kalian yang pingin menjadi TKW, yang bingung mencari sponsor ataupun yang ngurus-ngurus kalian bisa DM Instagram aku dan juga Facebook aku. Nanti aku kasih nomor WA yang ngurus-ngurusnya, yang pingin ke Hong Kong, Taiwan, Singapura, Malaysia, Arab Saudi, Emirat, Qatar, Oman, ini khusus semua yang pingin menjadi seorang TKW. Karena aku kenal juga sama dia masih tetangga aku di Lampung dan dia sudah banyak banget ngurus para calon TKW gitu kan. Dan juga aku menjawab pertanyaan teman-teman, Kak aku belum berangkat lagi sih ke Arab Saudi, ke Dubai, kenapa sih kok cutinya lama banget, kapan berangkat lagi? Kenapa nggak kerja lagi? Terus kerjaan kamu di rumah apa? Kadang-kadang orang itu pingin aja yang iniin kerjaan orang itu apa di rumah. Makan tidur. Nah aku ngejawab ini juga buat teman. Untuk saat ini aku belum mau untuk keluar negeri lagi. Karena aku fokus sama anak aku dulu. Dan juga orang tua, soalnya kan kalian mungkin yang lihat video aku kemarin, aku kehilangan bapak aku 13 tahun kita nggak ketemu karena aku kerja terus di luar negeri. Akhirnya bapak aku meninggal. Tadinya itu aku mau pulang bulan 5 atau pas puasa. Ternyata bulan 9 bapak aku itu meninggal. Akhirnya aku pulang mendadak untuk kerja ke luar negeri lagi itu. Untuk saat ini nggak tahu ke depannya, namanya kita manusia cuman bisa berencana. Kita nggak tahu ke depannya itu. Nggak tahu kalau ke depannya. Untuk saat ini tuh aku belum mau ya untuk meninggalkan anak aku yang dari umur 4 tahun setengah aku tinggalin sampai dia umuran 19 tahun setengah. Nah sekarang aku lagi fokus ke anak aku, satunya dia lagi ngaji pesantren, jadi aku fokus untuk ngurusin dia. Kerjaan aku di sini apa ya? Alhamdulillah buat beli sayuran, buat bayar listrik, buat beli paket internet itu ada. Alhamdulillah gitu ya, dari kalian-kalian juga yang menonton video aku ini dan tidak menyekip iklannya. Jadi alhamdulillah, karena di Indonesia paket itu aku beli, nggak kayak di Dubai dulu di rumah majikan wifi 24 jam. Kalau di sini harus beli paket sendiri. Oke, segitu aja dulu
Dari aku mohon maaf kalau banyak kekurangan dalam video ini ataupun melencong-melencong dari peraturan-peraturan untuk menjadi seorang TKW, karena aku juga menjelaskan pengalaman aku aja, nggak pernah nanyain ke sana ke sini. Oke, aku mohon maaf. Semoga kalian yang akan menjadi seorang TKW semangat terus, nggak ada yang nggak mungkin kalau kalian berjuang. Jangan pernah takut karena memakai visa turis, umroh ataupun syarikah. Kalian akan gimana niat kalian baik. Setelah kalian mendapatkan majikan, kalian akan resmi menjadi seorang TKW tenaga kerja Indonesia. Itu resmi, udah dikontrak, dibikinin kontrak kerja sama majikan. Jadi kalian jangan takut, oke? Tetap semangat. Nah, segitu aja sih dari aku buat teman-teman semua di sana yang lagi berjuang menjadi seorang TKW. Tetap semangat, jaga kesehatan kalian, tabungkan uang, jangan pulang sebelum sukses. Ya segitu aja deh, oke. Salam kompak selalu, salam sukses selalu. Kesuka kalian semua, jangan lupa like, komen, dan juga di subscribe.